bertujuan untuk mendeskripsikan wilayah sastra pada ranah digital. Itu kemudian representasi narasi tersebut dilihat melalui perubahan dari tulisan tekstual menuju digital hingga virtual. Kemudian yang dilihat adalah aspek elemen multimodal, termasuk juga gambar dan animasi dalam narasi digital. Kemudian melihat dampak pembaca. Kemudian sumber datanya adalah 28 anak laki-laki berusia 10 tahun di kelas 5 sekolah dasar. Data dikumpulkan dengan cara merekam sumber data saat pelajaran. Jadi respon pembaca, respon siswa, respon pemirsa dilihat dalam artikel ini. Gitu. Kemudian lalu dilakukan pula kodifikasi. Hasil penelitiannya adalah penelitian memberikan kebaruan berupa wawasan antara teks sastra cetak dan teks sastra multimodal. Kemudian menawarkan metode analisis untuk melihat respon pembaca, khususnya pembaca sastra digital. Kemudian menggambarkan bahwa ketika siswa diminta memperhatikan dampak dari tayangan multimodal, ternyata tanggapan mereka didorong oleh interpretasi mereka. Tanggapannya tanggapan afektif, estetika, dan juga tanggapan kritis. Saran dari penelitian ini adalah perlunya guru mengajarkan meta bahasa, baik pada sastra cetak maupun digital. Jadi segala hal yang dibalik bahasa itu perlu diajarkan, khususnya pada sastra digital untuk membentuk pemahaman siswa. Hal ini dapat terjadi jika guru memiliki keterampilan pedagogi yang disertai dengan kemampuan membaca multimodalitas dalam bentuk digital, bukan hanya membaca teks, tapi membaca aspek-aspek multimodal. Kemudian kelemahannya adalah sampelnya yang terlalu kecil sehingga kumpulan datanya terbatas. Kemudian disarankan bagi peneliti lain untuk melanjutkan penelitian lebih lanjut. 2 artikel itu yang dapat saya bagikan pada pagi hari ini. Monggo bagi Pak Adi atau Pak Fatoni atau Pak Andi. Ini ada Pak Anas di sini. Terima kasih Pak Anas. Sami-sami Ibu. Iya. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Iya. Pagi. Monggo dilanjut berikutnya nggih Pak Anas. Nggih. Lanjut semuanya nggih. Nggih. Nggih, monggo. Monggo Mas Adi. Baik. Ya, terima kasih atas kesempatan. Mohon izin saya share screen. Ya, apa sudah terlihat di layar? Sudah, Pak. Ya, sudah. Baik. Untuk artikel yang saya review pada pagi ini berjudul Mango Culture as Depicted in Gambira Folklore. Jadi beberapa artikel yang related dengan rencana penelitian disertasi saya. Yang pertama ini, kemudian ini saya ambil dari artikel yang ada di Springer. Untuk teori yang digunakan, ini ada beberapa pendapat yang saya ambil. Ada banyak ketidaksepakatan di antara para folkloris untuk membedakan etimologi dari kata gambira tersebut. Jadi gambira secara harfiah memiliki makna yang berbeda, di mana salah satunya adalah berkaitan dengan dewa siwa, dewa siwa. Kemudian pada zaman kuno, gambira tersebut dipraktikkan sebagai sebuah festival ibadah. Jadi asal-usul budaya ini dipraktikkan sekitar 1.500 tahun yang lalu. Kemudian ini juga merupakan salah satu festival pemujaan
yang berpusat kepada God Siwa atau Dewa Siwa. Budaya Gambira memiliki bidang geografis khusus, yaitu di daerah Malda yang terletak di distrik yang sekarang ini berada di wilayah Benggala Barat, India, dan beberapa bagian Bangladesh. Jadi ini merupakan salah satu festival yang diadakan di distrik Malda. Kemudian Gambira atau drama rakyat sebenarnya adalah sebuah bagian dari festival, dan ini pada dasarnya adalah festival tahunan yang diadakan di tempat tersebut. Lagu daerah dan drama dapat dirayakan di setiap saat di sepanjang tahun, sedangkan festival Gambira itu sendiri dirayakan pada hari-hari tertentu. Kemudian hasil penelitian dari artikel ini, jadi di mana orang-orang Malda yang berada di wilayah tersebut mengungkapkan kesedihan dan kebahagiaan mereka itu melalui cerita rakyat tradisional Gambira itu sendiri. Pertunjukan menggambarkan tentang keberhasilan serta juga kegagalan produk tahunan, tanaman, dan bercerita tentang tokoh-tokoh mitologi. Di daerah tersebut itu ada penghasil buah mangga. Jadi memang mangga itu sendiri memberikan ada andil dalam sastra yang ataupun cerita rakyat yang ada di daerah tersebut, di mana tanaman buah ini yang tumbuh secara alami dengan potensi produksi yang memadai, kemudian memberikan banyak manfaat secara sosial, relevansi sosial ekonomi, dan serta agama dan budaya dalam masyarakat tersebut. Jadi sejak berabad-abad, tanaman buah yang terkenal ini telah memiliki pasar yang baik dan reputasi tinggi yang diakui di seluruh dunia. Kehidupan sosial ekonomi dan budaya masyarakat Malda murni berasal dari tanaman mangga itu sendiri. Tanaman mangga sangat terikat secara emosional dengan budaya ini dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Jadi hal itu begitu melekat dalam dimensi budaya pedesaan masyarakat Malda tersebut, dan juga cerita-cerita rakyat yang ada di tempat itu kemudian ada hubungannya dengan tanaman mangga itu sendiri, seperti itu. Kemudian untuk artikel yang kedua, saya masih dengan artikel yang di download dari Springer dengan judul, artikel tersebut dipublikasikan tahun 2021 dengan judul Literary Tourism and the Shaping of Space and Identity in Victoria Hislop's novel The Island. Di mana artikel ini membahas sebuah novel romantis yang bersejarah ya, jadi dengan judul The Island, diterbitkan pada tahun 2005, yang ditulis oleh seorang sastrawan kontemporer Inggris bernama Victoria Hislop. Dalam konteks pariwisata sastra, Hislop mengatur, dia men-set novelnya tersebut di kota Crete, dan dalam novel menggambarkan bagian yang tragis dan lama dibungkam dari sejarah Yunani. Novel The Island ini merupakan novel bestseller internasional, jadi based on bestseller internasional untuk novel tersebut. Novel ini menceritakan tentang Teluk, salah satu settingnya ada di Teluk Elonda, dan kota Agionikos menjadi salah satu kawasan wisata paling populer di kota Crete. Penelitian ini fokus pada efek atau dampak novel terhadap tempat, terutama membahas kajian latar dari perspektif studi pariwisata sastra, membahas dampak psikologis dari perjalanan sastra pada the tourist protagonist atau turis protagonis. Jadi teori yang digunakan adalah yang diambil salah satunya dari Watson, mengklaim bahwa studi interdisiplin pariwisata merupakan blind spot atau titik buta. Jadi menurut pengamatan Watson tetap berlaku bahkan pada dekade ke-21. Jadi ini memang risetnya tentang pariwisata sastra, seperti itu. Kemudian untuk hasil penelitian, saya mengambil kutipan, salah satu kutipan dari novel tersebut, yang dimana di dalamnya menggambarkan sifat romantik turis yang ditunjukkan oleh karakter tokoh Alexis. Perasaan romantis tokoh Alexis terhadap pulau tersebut itu kayak hancur ketika tokoh Fontini mengungkapkan kepada
kepadanya kisah hidup tentang kakek buyutnya. Ini sebenarnya kutipan yang saya ambil, saya berusaha menerjemahkannya juga, di mana kutipannya ini seperti ini bunyinya. Kemudian reaksi dari kutipan tersebut, jadi meskipun tidak biasa menunjukkan bahwa Alexis terlepas dari pengetahuan historisnya, dia merupakan seorang turis romantis. Kalau dilihat dari teori romantic tourist yang tidak mencari pengetahuan atau pemahaman tentang sejarah atau landscape, melainkan menafsirkan tempat sebagai analogi spasial untuk rasa tidak aman dan mimpinya. Namun Alexis harus menghadapi emosi dan apa adanya aspek pribadi dari sejarah keluarga terkait erat dengan simbol kebebasannya. Jadi memang untuk teori romantic tourist itu tergambarkan melalui kutipan tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih ini untuk artikelnya. Terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman-teman. Baik, terima kasih. Mohon izin, Bapak, Ibu, dan teman-teman, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Bisa. Artikel yang pertama yang kami review ini adalah dengan judul Truth Matter Aesthetically, tentang estetika. Penelitian ini menjelaskan kognitivisme tentang teori-teori estetika. Di dalam sebuah karya fiksi, ini banyak mengungkap nilai-nilai estetis meskipun dibahas secara tidak langsung melalui teks. Gitu. Sebuah kajian yang dilakukan dalam karya fiksi penelitian ini itu mencoba memperbandingkan antara nilai-nilai estetika dalam sebuah karya itu pada kebenaran yang dibuktikan secara empirik. Nah, pada penjabaran estetika, pada sebuah karya fiksi itu sangat penting dilakukan untuk menjelaskan kebenaran tersebut secara yang terkandung dalam setiap karya fiksi. Beberapa pendapat mengatakan bahwa nilai kognitif yang dapat mengandung nilai estetika dan lain-lain, bahwa nilai estetika itu dapat menanggung pada kognitif serta mengklaim bahwa tidak ada yang saling mendukung. Setidaknya tidak secara krusial di dalam kertas, namun bisa diangkat untuk mempertahankan versi pandangan. Teori estetika ini membela versi kognitivisme tertentu dengan mencoba menelaah terhadap karya sastra yang sejalan dengan label kognitivisme tentang estetika. Ini untuk review artikelnya. Kemudian hasil penelitian dalam artikel ini mencoba mempertahankan kognitivisme estetika yang menjelaskan bahwa kebenaran empiris dari sebuah karya fiksi itu dibuktikan secara empiris. Tak lupa kebenaran empiris tersebut harus tetap mempertahankan nilai-nilai estetika yang terkandung dalam karya fiksi tersebut. Untuk itu yang dilakukan itu yang pertama, sebagai peneliti sebuah karya ini harus mengetahui pemikiran pembaca, selalu terlibat dalam imajinasi. Kemudian ada daya imajinasi tersebut merupakan hasil dominan tentang kebenaran yang selama ini tertanam dalam pengalaman hidup pembaca. Kemudian yang kedua, melalui daya imajinatif, pembaca akan membuktikan kebenaran yang ia dapatkan dari pengalaman hidup. Kemudian dibandingkan dengan kebenaran secara empiris dan ditemukanlah pada sebuah karya fiksi dengan memperhatikan data-data empiris yang ada di dalamnya. Nah, melalui pembuktian tersebut,
Pembaca menemukan makna estetika pada karya fiksi melalui estetika yang dibuktikan dengan data empirik dan menemukan kebenaran tersebut. Berikutnya artikel yang kedua tentang does it include ritual performance as political critic. Ini tentang etnologi. Di antara Sri Lanka dan Tamil itu ada konflik yang ditimbulkan akibat perang tersebut masih terjadi. Ada konflik marginalisasi etnis dan kekerasan terhadap warga pemeluk agama Islam dan Kristen yang sebagian besar dipimpin oleh biksu Buddha yang ultranasionalis. Nah, untuk menanggapi kekerasan tersebut, ada Veneri Pereira, seorang penari sekaligus koreografer dan seniman pertunjukan terkenal menciptakan pertunjukan ritual bertajuk Kesel Madua. Penelitian ini berisi tentang ritual Kesel Madua yang berkontribusi pada proses transformasi konflik, rekonsiliasi etnis, dan pemberdayaan perempuan. Nah, pertunjukan tersebut dikaitkan dengan sejarah Sri Lanka yang memiliki daya interpretasi sangat tinggi yang dikaitkan dengan nilai-nilai etnografi di negara tersebut. Selain itu, pertunjukan Kesel Madua juga berkontribusi terhadap aktivitas politik perempuan terhadap pandangan teoretik kawin hari khusus. Kemudian hasil penelitian ini dapat ditemukan bahwa seni memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan perdamaian Sri Lanka. Melalui Kesel Madua ini, seni pertunjukan teater yang kental dengan unsur etnografi menjadi sarana yang paling efektif untuk mengatasi konflik etnis yang terjadi antara warga pemeluk agama minoritas dengan para biksu di sana. Bahkan salah satu seorang pejabat Sri Lanka yang bernama Mandawa itu mengemukakan bahwa Kesel Madua itu sebagai seni teater secara unik telah mampu menciptakan ruang refleksi untuk mewujudkan perdamaian itu sendiri. Nah, melalui berbagai ritual dalam seni teater Kesel Madua semakin membuktikan bahwa seni memiliki peran yang penting dan membangun perdamaian dan transformasi politik. Hal tersebut telah dibuktikan dengan data empirik meskipun data skala lokal. Nah, untuk hasil penelitian di artikel yang kedua ini adalah tentang upacara yang dihubungkan dengan ritual-ritual adat yang ada yang dinamakan seni teater Kesel Madua. Demikian presentasi dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk melanjutkan presentasi. Apakah sudah nampak di layar? Baik, kalau begitu akan saya lanjutkan untuk memaparkan dua jurnal yang dijadikan untuk review dalam mata kuliah penelitian sastra mutakhir. Untuk jurnal yang pertama, ini saya ambil dari jurnal Puitik, dari Q1 dengan topik inovasi dan artistik, di mana dua topik itu dijaring di Amerika Serikat bagaimana dua hal itu ditafsirkan oleh masyarakat Amerika. Nah, hal ini relevan dengan calon disertasi saya, yakni terkait dengan bagaimana pola puitik seorang penyair di dalam karya-karyanya dan apa yang mempengaruhi penulisan kreatifnya. Jadi semacam itu. Untuk jurnalnya ini menggunakan teori tentang kreativitas. Ya, teori kreativitas ini didefinisikan oleh beberapa ahli, yang salah satunya bahwa kreativitas itu relevan dengan industri kreatif, pekerja kreatif, dan juga proses kreatif. Nah, akan tetapi secara khusus ini memang difokuskan akan semakin baik, semakin terbentuk ketika hal itu masuk ke dalam produksi seni. Nah, jadi ada ahli juga yang mengatakan semacam itu. Nah, sehingga untuk teori kreativitas sendiri ini sebagai bentuk praktik ya,
baik itu secara konsep kreativitas, perilaku kreatif, dan juga struktural posisinya yang membentuk kreativitas itu sendiri. Nah, dalam penelitian psikologi, ciri-ciri kepribadian yang bisa membantu terbentuknya kreativitas itu tentu adalah sikap-sikap yang positif. Jadi tidak adanya rasa malu, tidak minder. Nah, itu bisa membantu seseorang untuk menjadi semakin kreatif. Tapi kalau sebaliknya, maka kreativitas itu sulit untuk tumbuh. Nah, begitu juga dalam penelitian sosiologi, di dalam jurnal tersebut disebutkan bahwa struktur sosial ya itu benar-benar memberi kekuatan yang legitimate terhadap kreativitas, bahkan juga struktur sosial di sekitarnya, peraturan, hukum, dan juga teknologi, juga pendidikan itu bisa mempengaruhi kreativitas personal ataupun komunal. Untuk hasil penelitiannya, ditemukan bahwa penelitian ini itu sangat-sangat berbeda ya hasilnya dari yang dibayangkan. Ya, ini sampelnya yang dilakukan hanya untuk orang-orang dewasa di Amerika Serikat. Ya, bagaimana wawasan empiris itu terbentuk. Nah, di sini akhirnya temuannya adalah masyarakat mengasosiasikan kreativitas itu sebagai domain dan kategori. Sehingga sepertiga orang dewasa di Amerika Serikat ini mengasosiasikan bahwa kreativitas ini erat kaitannya dengan pemikiran dan ide-ide inovatif. Sedangkan di dalam teori psikologi, ya, itu mencirikan bahwa kreativitas itu dengan sesuatu yang baru dan memiliki kemanfaatan. Jadi semacam itu. Namun lebih umum lagi, bahwa responden menyatakan bahwa kreativitas itu merupakan pemecahan dari masalah atau aktualisasi ide-ide untuk menjadi sebuah kenyataan, baik itu secara personal maupun secara kelompok. Nah, temuan penelitian tentunya ini mengarah pada kreativitas dan seni. Nah, dengan pengecualian bahwa seorang laki-laki ya, itu tingkat kreativitasnya lebih tinggi daripada perempuan. Nah, itu proses pembandingannya dengan orang dewasa kulit putih, orang dewasa kulit hitam, Hispanik, dan juga pensiunan. Itu menunjukkan hal itu. Selain itu juga faktor yang tinggi seperti yang saya sebutkan di awal bahwa akademik, ya bidang akademik itu juga bisa membantu seseorang untuk mengembangkan kreativitas. Tidak hanya tentang sosialnya dan juga psikisnya. Untuk jurnal yang kedua, ini saya sekali lagi mengambil dari jurnal Puitik, di mana jurnal ini mengatakan ini memang kaitan erat di dalam jurnal ini lebih ngomong tentang COVID-19, tetapi sebenarnya tidak mengarah ke sana. Bagaimana fenomena-fenomena alam itu bisa diidentifikasi sebagai sesuatu yang baru, jadi atau peristiwa yang baru. Nah, kebetulan di dalam calon untuk disertasi saya, dulu si penyair yang menjadi objek dari penelitian saya ini dulu menulis tentang seksualitas. Kemudian saat ini beliau ini menulis tentang religius dan historis. Jadi ada peristiwa-peristiwa perubahan pola puitik di sana, dan ini tentunya sebagai salah satu referensi nanti yang bisa saya jadikan rujukan semacam itu. Untuk teori yang digunakan di dalam jurnal ini, yakni ada dua hal yang secara garis besar, yakni tentang peristiwa, perpecahan, dan masa depan. Kemudian yang kedua, hal itu dianalisis, analisis kejadian. Jadi konsep kerjanya, yang pertama ini transformasi struktur, ya, transformasi struktur, identifikasi titik balik, dan juga konjungen-konjungen trans atau perubahan di dalam struktur tersebut. Nah, sehingga proses itu bisa mengidentifikasi fenomena yang lahir. Nah, tentunya hal itu yang menjadi titik tumpunya adalah sumber naratif. Ya, sumber-sumber naratif
yang terjadi sehingga di dalam jurnal tersebut akhirnya memang yang lebih mudah dan lebih general dicontohkanlah pandemi COVID-19 sebagai satu titik tumpunya, tetapi jurnal ini tidak mengatakan bahwa penelitian ini tentang COVID-19. Kemudian konsep yang kedua ini tentang analisis kejadian. Analisis kejadian ini ada 3 tahapan. Yang pertama, kejadian dibaca dari sudut pandang ilmiah. Yang kedua, dipandang sebagai kacamata radikal. Dan yang ketiga, dipandang sebagai sesuatu yang masuk akal. Untuk yang pertama, jadi misalnya ada fenomena COVID ya, itu bagaimana para ahli memandang COVID, menganalisis tentang COVID. Kemudian yang kedua, yang secara radikal ini diambilkan dari media-media. Bagaimana media-media itu memblow up tentang COVID misalnya, jika memang kasusnya tentang COVID. Kemudian yang ketiga, apakah 2 hal tersebut ini bisa diterima secara nalar. Jadi begitu untuk proses analisis kejadiannya. Kemudian untuk temuannya dari penelitian ini, yakni perubahan iklim ini dikonstruksi bagaimana sebuah perubahan itu, khususnya perubahan iklim, dikonstruksi menjadi sebuah peristiwa, tentunya dilakukan dengan 2 cara yang telah saya paparkan tadi dari teori yang digunakan. Untuk yang pertama, yakni bisa ditemukan bahwa teori-teori peristiwa dan masa depan itu lebih mengarah ke dalam sejarah, ya. Jadi filsafat sejarah, membangun sejarah di sana. Kemudian sesuatu yang dianggap baru, maka juga tidak dimasukkan sebagai Kurang 2 data-data menit, sejarah. Mas Fatoni. Maaf, saya potong. Kurang 2 menit. Oh, iya. Tetapi dimasukkan ke dalam masa depan. Nah, itu untuk yang pertama. Kalau yang untuk kedua, ini peristiwa yang menjadi saling terkait. Yang pertama, yakni bagaimana peristiwa itu saling membangun. Nah, dari perubahan iklim tersebut, tentu yang dipertimbangkan adalah aspek sosiologisnya. Dan juga kontra-kontra yang lahir dari peristiwa-peristiwa tersebut. Jadi mungkin itu yang bisa saya paparkan. Terima kasih, mohon maaf jika melebihi waktunya. Saya kembalikan lagi kepada Bu Heni dan Pak Anas. Nggih, matur nuwun. Oke, Berarti terima ini kasih. Pak Sinten Bu Elsa jelas tidak masuk nggih. Oh, berarti tidak hadir. Iya, tidak. Baik. Tidak masalah, monggo Pak Anas, saya beri waktu lebih dahulu untuk memberikan masukan pada Bapak Ibu yang Bapak-bapak ini semuanya, tidak ada Ibu yang hadir di sini untuk 4 review artikel. Monggo, mungkin Pak Anas ada kepentingan lain, monggo Pak Anas. Maaf tadi ternyata setelah saya telepon Prof. Dani menyampaikan, enggak Bu, hari ini Bu, saya terlanjur telepon. Oh, saya kira Bu kita harus 3 loh. Enggak, hari ini Ibu katanya. Kemarin kan Pak Anas gitu. Enggak apa-apa, Pak Anas sudah masuk. Matur nuwun. Matur nuwun. Mohon izin Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk sajiannya. Ini dari yang pertama Pak Ardi, kedua Pak Engkin, ketiga Pak Kamumu, keempat Pak Fatoni. Ini ada beberapa catatan dari saya terkait dengan paparannya ya. Yang pertama dari Pak Ardi, ini mana Pak Ardi ini kok hilang nih? Ada. Saya Pak. Pak Ardi ini saya kurang tahu ya, kemarin waktu sajian artikel yang kedua tidak sesuai dengan yang diminta. Yang sekarang ini literaturnya sudah out of date ya. Yang pertama tahun 2019, yang kedua tahun 2015. Harapan kami adalah kita memang mencari literatur yang terkini, yang current, yang mutakhir, dengan harapan kita tahu perkembangan yang terbaru. Dan yang kedua, kaitannya dengan teori yang akan kita gunakan supaya kita dapat poin untuk gap of knowledge-nya. Siapa yang sudah pernah melakukan penelitian yang sejenis dengan penelitian kita, supaya poinnya bisa lebih optimal. Itu masukan saya untuk Pak Ardi ya. Jadi mungkin untuk ke depan bisa dioptimalkan lagi. Literaturnya mohon disesuaikan dengan yang diminta. Jadi ini sepele ya, masalah teknis. Tetapi ke depan ya, misal untuk artikel jurnal, untuk ngirim sesuatu, jadi yang sepele, yang detail kecil ini
yang perlu diusahakan supaya optimal ya. Saya enggak tahu alasannya kenapa kok pilih tahun yang lama-lama ini, apa mungkin terburu atau sibuk proyek yang lain, enggak tahu ini. Pak Ardi ini kan sibuk proyek terus soalnya Bu Eni ini. Alhamdulillah. Betul. Jadi mungkin Dapat minggu proyek. depan. Iya, ojo mari ngene proyek gitu. Itu yang pertama Pak Ardi ya, jadi mungkin bisa dioptimalkan. Nah, sama seperti kemarin masih berkait dengan pertanyaan, saya masih ingat Pak Engkin, ini mutakhir itu apa sih? Kata kuncinya adalah 1 yang tren, 2 yang terkini, 3 yang terupdate. Dan kita tidak hanya download saja, tetapi kita pilih di antara judul-judul yang tren itu, ada yang kata kuncinya kalau bahasanya si Newman, ada tren yang terpilih. Satu contoh, sekarang sedang ngetren tentang penelitian green culture studies, berarti arahnya pada yang namanya studi kehijauan, mulai dari eco-criticism, eco-psychology, eco-kritik, eco-poetik, tapi juga ada tulisannya si Steve Menz, judulnya tentang blue culture studies. Jadi ngomongnya tidak lagi hijau, tapi biru. Apa itu laut? Jadi akhirnya mereka membahas tentang blue culture studies. Nah, blue culture studies ini gimana? Di Indonesia masih belum begitu banyak. Beberapa waktu itu saya nulis tentang blue culture studies, bagaimana kondisi laut di Indonesia dalam sastra Indonesia. Nah, ini yang kita bawa, ini yang baru, ini yang current issues, ini yang mutakhir. Jadi tetap kita harus memilih di antara yang mutakhir ini. Ada ya yang lebih mutakhir, ada enggak yang lebih uki, karena di antara jurnal-jurnal itu ada juga yang memang mutakhir dan ada yang mutakhirnya itu kalau kita amati ada yang mutakhir level 1, level 2, level 3, level 4. Nah, terus yang kedua kaitan dengan relevansi, kita cari topik atau tema yang relevan dengan bidang kita. Untuk yang kedua dari Pak Adi Kamumu tadi, untuk folklore saya enggak tahu kenapa cari folklore ya Pak Adi. Tapi untuk yang kedua tentang literary tourism ya, ini menarik karena arahnya pada impact-nya. Ini yang masih jarang dilakukan orang. Jadi kita bahas tentang sastra, tapi bagaimana impact-nya, bagaimana dampaknya pada si pembaca, bagaimana dampaknya pada si penikmat, apalagi kalau dia menggunakan responden yang banyak, sama seperti yang dibahas oleh Pak siapa tadi, Pak Engkin mungkin ya, Pak Engkin atau Pak Fatoni, sampai respondennya 3.000, ini menarik ya, mungkin eksplorasinya yang kurang optimal. Oh ini kenapa kok dibahas itu, terus kaitannya dengan motivasi, kreativitas bagaimana, dan yang lain, dan yang lain. Itu yang dari Pak Engkin itu tadi kaitannya dengan etnik, estetika, saya enggak tahu judul disertasinya apa, tapi nanti harapannya ini yang relevan dengan disertasi. Tapi jika tidak relevan, tolong dicari yang kaitannya dengan yang mutakhir berkait dengan teori-teori sastra terkini. Baru, fresh from the oven lah, bahasanya dengan misalnya kayak tadi, kaitannya dengan blue culture studies, kaitannya dengan green culture studies, misalnya begitu. Terus untuk Pak Fatoni itu tadi, jadi harapan saya mencari literatur yang relevan dari jurnalnya sudah oke ya, dari poetik dan itu level 1 dunia bahasanya begitu. Cuman kita tetap harus memilih mana skala prioritas untuk kajian yang berkait dengan sastra mutakhir. Supaya teman-teman juga tahu, saya juga dapat tambahan ilmu, oh ini kaitannya dengan impact menulis, oh ini kaitannya dengan impact kreativitas sastra dan yang lain, demikian. Jadi kita saling sharing, kita juga tahu, dan kami juga memberitahu ini beberapa hal penting kaitannya dengan literatur yang bisa Anda gunakan untuk penunjang di disertasi. Supaya apa? Nanti di penelitian terdahulu yang relevan bisa lebih optimal. Nah, terutama kenapa hasil penelitiannya bagaimana? Ini harus dirangkum dalam konteks 1 paragraf saja, tapi yang eye-catching, yang enak. Jadi bahasanya merangkum, oh hasil penelitiannya ceritanya agak ke sana dan ke situ. Tapi yang lebih optimal, oh ini loh, penelitian A hasilnya ini, penelitian B hasilnya ini, penelitian C hasilnya ini. Nah, nanti kalau untuk penelitian terkini disertasi Anda bisa dipaparkan, ini penelitian terdahulu A, B, C, D, E. Nah, gap of knowledge saya ini, dan ini novelty saya. Jadi akhirnya kelihatan. Contoh kalau kaitannya dengan tadi bahwa yang Pak Kamumu misalnya ya, kaitannya arahnya itu ternyata pada psychological impact, berarti pada dampak psikologis pembaca. Mungkin besoknya ketemu dampak sosiologis pembaca, dampak antropologis pembaca. Akhirnya Pak Kamumu membahasnya
konteksnya pada dampak apa, mungkin dampak religi pembaca, mungkin pada dampak apa ya, dampak kesehatan pembaca dan lain-lain. Ini yang disebut dengan gap of knowledge, bahasnya begitu. Jadi tulisan kita itu fresh, tapi bukan berarti fresh atau baru itu karena asal comot, asal buat lupa, ini enggak ada. Ya memang enggak ada kalau di luar negeri, tapi kita tunjukkan bahwa enggak adanya itu, barunya itu, freshnya itu juga menjual. Supaya ketika dikirim ke jurnal Scopus, tulisan kita juga layak. Enggak asal pokoknya baru ini, Pak. Sekarang enggak ada yang namanya studi A, B, C, D. Tapi ini penting enggak, menarik enggak, urgent enggak. Begitu. Baik, itu dari saya. Terima kasih atas sajian dari Pak Ardi, Pak Kamumu, Pak Engkin, Pak Fatoni. Harapannya minggu depan bisa lebih optimal lagi dan lebih fresh lagi. Bahasanya demikian. Oke, terima kasih Bu Heni. Itu dari saya kembalikan pada Bu Heni. Ya, matur nuwun Pak Anas atas segala masukannya untuk Bapak-bapak yang hadir hari ini. Saya yang awal ini akan mengomentari secara keseluruhan saja nih, dari 4 presenter hari ini. Ada Pak Ardi, Pak Nardiansyah, Pak Engkin, dan Pak Fatoni. Itu saya belum mendapatkan gambaran yang kami sarankan gitu nih. Bapak Ibu, review artikel itu harapan kami yang satu pasti pahami judulnya. Ya, itu apakah sesuai dengan yang ingin disasar dalam penelitian Bapak Ibu nanti gitu. Misalnya tadi Pak Nardiansyah itu agak berbeda dengan Pak Ardi, Pak Engkin, juga Pak Matoni, masing-masing punya apa fokus yang berbeda, itu tidak masalah, tapi yang penting apakah yang Anda pilih itu sudah sesuai gitu, mendukung kerja Bapak Ibu selanjutnya. Jadi untuk kepentingan kuliah ini memang menyusun artikel ya, tetapi lebih dari itu kami berharap Ibu Bapak selesai perkuliahan ini sudah bisa punya gambaran, syukur kalau sudah punya proposalnya gitu. Jadi sejak awal itu kami berusaha menggiring, minta Bapak Ibu itu tergiring untuk menemukan pustaka-pustaka termasuk artikel di sini yang menjadi fokus penelitian Ibu Bapak nanti, sehingga hasil perburuan ini tidak akan sekadar menjadi perbincangan saat pertemuan kelas begitu, namun ada manfaatnya untuk kepentingan Ibu Bapak nanti. Jadi begini, setelah judul itu Ibu Bapak pahami gitu ya, tidak sekadar dibaca judul tapi pahami, oh ini fokus ke mana gitu ya. Dalam kajian sastra mutakhir itu, maaf saya khawatir masih ada bermacam sumber, berbagai sumber itu yang mengatakan sastra mutakhir itu ya sastra 70-an itu. Bukan itu ya. Jadi mutakhir ya di era sekarang ini. Dalam yang tadi pakai istilahnya Pak Anas, kekiniannya tadi pakai istilah apa tadi Pak Anas? Yang current gitu ya, current. Jadi sekarang, era sekarang. Memang di sejarah sastra Indonesia kita punya periode sastra mutakhir tahun 70-an itu. Nah, itu sudah untuk era sekarang, untuk ukuran current itu sudah terlewat. Apa yang membedakan untuk yang mutakhir dalam teori sejarah sastra Indonesia itu yang dimaksudkan karya-karya yang saat itu susah dipahami dan sebagainya itu ya. Ya, kontemporernya untuk saat itu 70-an sekali lagi. Nah, yang sekarang fokuskan Bapak Ibu pada kritik sastra yang mutakhir. Ya, kritik sastranya yang mutakhir. Kalau yang era 70-an disebut sastra mutakhir dalam perkembangan sastra Indonesia, itu adalah karya sastranya, karya sastra mutakhir gitu. Punya ciri-ciri tersendiri. Nah, Sutarji Kalsumbahri dan kawan-kawan itu sudah mencanangkan satu sejarah tersendiri dalam perkembangan sastra Indonesia. Nah, yang sekarang menjadi fokus mata kuliah Ibu Bapak ini adalah ke kritiknya ya. Kritik sastra mutakhir, boleh karya sastranya boleh yang mutakhir, memang karya sastranya,
Tapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah fokus kita itu ke kritik sastranya. Yang membedakan apa? Yang membedakan misalnya begini, kalau selama ini yang apa istilahnya yang sudah mapan, kritik sastra yang sudah mapan itu kan pendekatan satu ya sudah satu itu. Kita fokus manakah unsur yang paling dominan di dalam karya itu, itulah yang akan menjadi fokus penelitian Ibu Bapak, lalu dicarikan teorinya atau metode penelitiannya yang pas, pendekatan-pendekatan yang pas, misalnya sosiologi, struktural, dulu ada struktural, lalu apalagi ya, sosiologi misalnya, psikologi juga bisa. Nah, dulu itu terpotong-potong begitu. Istilahnya menjadi disiplin-disiplin, subdisiplin di dalam perkembangan di dalam analisis sastra sastra kita. Nah, yang sekarang yang diminta itu adalah yang bisa misalnya memadukan antara bermacam pendekatan sastra. Ya. Bermacam pendekatan sastra. Tadi dicontohkan misalnya tadi karya siapa tadi yang disampaikan, baik ini ada Pak Nardiansyah misalnya, itu ada kaitan antara sastra dengan turisme, ya, kaitan antara sastra dengan turisme. Nah itu melahirkan pendekatan apa? Ya, melahirkan pendekatan apa? Pak Ardi tadi juga bisa misalnya tadi mengambil apa? Sastra dengan dunia digital, ya, dunia digital. Nah itu teori apa yang bisa diangkat, pendekatan apa untuk menganalisis karya sastra semacam itu, gitu. Jadi di latar belakangi kalau yang Pak Ardi tadi kan adanya fenomena sastra digital, ya. Fenomena ini pegang teguh, misalnya pegang, oh ada fenomena seperti ini. Kalau saya hendak meneliti seperti ini, karya-karya sejenis ini, ya, saya akan pakai teori apa, teori siapa, pendekatan sastra yang bagaimana, ya, itu. Nah, dari situ saya ingin Bapak Ibu ini mendalami betul-betul di dalam artikel tersebut, ya, menemukan teori apa untuk bisa menganalisis karya seperti itu. Nah, tentu ini nanti akan ada perpaduan antara satu teori dengan teori yang lain. Kritik sastra yang satu dengan kritik yang lain, ya begitu. Nah, fenomena-fenomena yang akhir-akhir ini begitu kuat, begitu itulah yang harus Bapak Ibu tangkap, gitu ya. Nah, tadi saya contohkan lagi antara turis dengan sastra, antara apa fenomena sastra digital itu bagaimana. Nah, itu metode penelitiannya bagaimana, langkah-langkah penelitiannya bagaimana, terus cara menyusun tujuan atau fokus dulu ya, fokusnya itu apa kalau mau meneliti karya semacam ini, itu misalnya untuk Pak Ardi ya. Lalu untuk Pak Nardiansyah misalnya ada dua kubu, ada dua bidang turisme dan bidang sastra. Kupas habis itu kaitannya adakah? Itu adakah kaitannya? Nah kalau ada, jelaskan baik-baik. Nah berangkat dari contoh artikel yang ada, bagaimana penulis artikel itu mendeskripsikan dua hal tersebut, pakailah itu sebagai patron, gitu maksud saya ya. Oh, caranya mendeskripsikan antara dunia sastra dengan turisme itu seperti ini. Ya. Jadi kami minta Ibu Bapak mereview itu supaya punya gambaran atau template lah istilahnya. Ya, template itu kan mempermudah kerja kita kan. Nah, gitu. Nah, apa sih yang bisa dianalisis dari dua dunia ini, dunia sastra dan turisme misalnya, unsur apa saja. Lalu carilah, temukanlah teori-teori sebanyak-banyaknya yang membahas dua hal ini. Nah, lalu pendekatannya kan pendekatan sastra, cari karya sastra yang banyak mengandung unsur turisme di dalamnya. Mengenalkan budaya mengenalkan tempat-tempat ataupun tempat-tempat pariwisata, kemudian bahasa-bahasa khas, budaya khas yang diangkat tidak semata budayanya tapi unsur turisnya, unsur turismenya. Itu untuk Pak Nardiansyah ya. Kemudian saya masih dua lagi bolak-balik antara Pak Ardi dan Pak Nardiansyah dulu. Nah, yang Pak Ardi juga demikian.
Satu contoh yang saya tangkap tadi kan adanya Bapak tertarik dengan sastra digital. Ya, kalau meneliti sastra digital itu apa saja sih yang harus diuraikan di dalamnya gitu. Sehingga Bapak punya patron, punya patron apa atau template istilahnya. Oh, ini teori yang digunakan apa? Itu terkait dengan fenomena sastra digital itu yang bagaimana, ciri-ciri khasnya, dampaknya atau impact-nya bagaimana gitu. Lalu pendekatan yang mau dipakai yang mana? Gitu, yang mutakhir yang sekarang, maka banyak-banyaklah mengupas habis penelitian yang mengacu pada dua hal ini, antara sastra dan digital, ya, antara sastra dan digital, sehingga muncul istilah sastra digital gitu. Sehingga begitu Bapak menemukan satu karya dari digital, sastra dari digital itu, Bapak sudah punya pola. Oh, kalau saya mau meneliti seperti ini, saya sudah punya pola. Caranya begini. Nah, itu yang saya maksudkan, yang kami maksudkan. Okay? Begitupun untuk yang tadi Pak Nardiansa itu juga menarik sebenarnya, Menggo ya, Menggo. Nah, Menggo itu kan Menggo culture. Menggo culture itu loh sebenarnya tidak hanya dimiliki oleh Gambira. Ya. Lalu Bapak tadi mengaitkan Gambira sebagai unsur folklore. Bapak mau meneliti yang mana? Unsur folklore dalam karya ataukah yang mana? Gitu. Apakah ataukah apa ya? Banyak Menggo dibahas di dalam karya itu. Nah, itu juga bisa. Lalu dibandingkan dengan budaya di Indonesia sendiri yang kaya dengan mangga. Bahkan mangga Indonesia itu Bapak Ibu harus bisa mengangkat ya, lebih kaya. Satu contoh, kalau ini Pak Anas juga pernah ke China ya. Misalnya itu satu contoh saja, atau ke Australia. Ibu Bapak ke sana akan menemukan satu jenis mangga. Kalau di Indonesia, waduh, berapa ragam mangga? Ada mangga atau poh, satu daerah menyebut begitu ya, poh atau mangga. Kueni, apalagi gadung, terus ada mangga kates, ada mangga, bukan mangga pepaya, kates itu ada di daerah saya. Pelem kates itu ada. Terus apalagi kueni, gadung. Terus apa itu? Yang kecil-kecil, tapi kalau muda kewecut, tapi kalau sudah tua manis sekali. Kecil-kecil itu banyak sekali jenis mangga kan di sini. Nah, adakah kemungkinan kalau Menggo culture di Gambira itu ya hanya satu saja jenis mangga? Bayangkan kalau di Indonesia mereka menemukan mangga itu saja ada jenisnya yang bermacam-macam. Itu kekayaan alam Indonesia yang bisa diangkat menjadi satu penelitian ya, satu uraian tersendiri ketika di dalam karya itu menyinggung-nyinggung tentang Menggo. Menggo culture dikaitkan dengan festival tahunan yang terkait dengan upacara ritual keagamaan gitu ya. Nah, itu ada tidak di sini ya gitu. Atau bandingannya gitu. Bapak angkat yang sisi yang mana? Nah, itu perhatikan di dalam artikel itu Pak Nardiansa. Teorinya bagaimana? Teori apa saja yang bisa dipakai? Itu baru satu artikel yang ditulis oleh siapa itu tadi. Lah, Bapak bisa mencari artikel lain yang sejenis. Maka artikel lain yang sejenis pakai teori apa saja. Begitupun metode penelitiannya bagaimana. Kalau di artikel yang Bapak baca itu seperti itu, berikutnya nanti di pertemuan berikutnya Pak Nardiansa, Pak Ardi juga bisa cari fokus yang sama ya, topik yang sama, jangan berubah lagi. Itu kecuali Bapak Ibu sudah menemukan, oh yang kemarin tidak jadi Bu, saya fokus ke sini. Nah itu boleh, beda lagi tapi ya. Nah itu sehingga harapan kami nanti di pertemuan keberapa Bapak Ibu sudah menemukan tema ini yang akan saya teliti. Saya sudah nemu cara menguraikan di dalam teori atau studi pustakanya itu loh. Ya, itu studi pustaka atau konsep ya itu bisa disebut teori. Nah, gitu, konsep-konsep yang terkait dengan bagaimana menganalisis itu. Pisau bedahnya pakai teori apa dan oleh siapa. Ya, misalnya kalau psikologi milik siapa, Sigmund Freud ataukah yang siapa, itu kan pasti berbeda.
Gitu. Nah, lalu yang pendekatan sastranya ya, pakai pendekatan yang mana? Yang terakhir itu mutakhir, perpaduan antara Pak Ardi, Pak Engkin juga Mas Fatoni yang lalu juga sudah ikut kuliah Pak Yuwono ya. Nah, itu bisa kita pakai itu, Pak. Ya, Pak Nardiansyah juga ikut ya waktu itu. Ya. Nah, ke sana. Itu yang saya maksudkan. Jadi antara pariwisata tidak hanya dengan sastranya semata, tapi dengan kalau ada unsur budaya kaitkan dengan etnonya, melahirkan teori apa. Sehingga 3 bidang itu bisa jadi satu pendekatan yang Bapak pakai untuk disertasi Bapak. Oke, Mas Ardi juga sama seperti itu fokusnya. Kalau Mas Engkin saya kira juga sama, saya belum menemukan juga Mas Fatoni. Fokus tadi, fokus tadi. Lalu dengan fokus yang berbeda, maksud saya tadi yang artikel Mas Engkin itu kan tentang kebenaran ya, tentang kebenaran dari sisi penulis dan kebenaran dari pihak pembaca yang tentu dua-duanya akan bisa berbeda. Satu kebenaran tentang satu objek ya, suatu kebenaran dalam satu objek yang disampaikan oleh penulis itu bisa dimaknai berbeda oleh pembaca. Intinya kan itu ya. Nah, seperti itu pakai apa? Teori apa yang mau digunakan? Misalnya tadi ada perpaduan antara kognitivisme dengan estetika. Bagaimana memadukan kedua teori itu? Ya, sehingga menjadi satu penelitian yang utuh, tidak hanya satu pendekatan atau satu teori. Ya, itu monggo. Nah, begitupun antara sastra dan politik. Ya. Bisa tidak etnopolitical, etnoestetika atau apa ya? Kalau itu teater, etnoteatrikal, boleh itu perpaduan antara dua atau lebih pendekatan itu. Ya, mungkin ya biasanya rata-rata 3 ya, 3. Begitu Mas Engkin dan Mas Fatoni. Etnoteatrikal, sastra dan politik itu banyak sudah dibahas, lalu kaitkan dengan salah satu karya yang mutakhir, bagaimana memadukan 2 dunia tadi gitu. Kalau Mas Fatoni tadi antara yang kreativitas ya, dunia kreativitas penulis ya, penulis sastra yang pasti dipengaruhi oleh psikologi. Ini hampir sama dengan yang dibahas Mas Engkin. Bisa saja psikologi pembaca maupun psikologi penulisnya atau penyairnya. Tentu saja kalau dari aspek psikologi itu dipengaruhi oleh pribadi masing-masing. Nah, pribadi itu dipengaruhi oleh latar belakang yang bermacam-macam. Ya, jadi pemahaman Mas Engkin terhadap karya sastra tertentu berbeda dengan pemahaman Mas Fatoni, itu pasti karena latar psikologi yang berbeda. Itu. Jadi intinya apa? Tadi? Yang kedua tadi, satu peristiwa ya, satu peristiwa tertentu yang begitu fenomenal. Tadi disampaikan Mas Fatoni, misalnya adanya COVID-19. Nah, itu dimaknai yang bermacam-macam. Oleh siapa ya? Oleh masyarakat saat peristiwa itu terjadi. Ya, oleh masyarakat. Nah, masyarakat nanti bisa dipilah-pilah oleh siapa? Kalangan-kalangan tertentu, dipengaruhi oleh apa? Kepentingan, apalagi politis, apalagi bidang-bidang ilmu dan lain-lain. Tadi sudah disampaikan kalau para ilmuwan ya akan membahas atau membedah masalah COVID ini dari sisi kesehatan, dari sisi kedokteran, tapi yang lain dari segi sosial, begitu. Jadi perpaduan antara 1 dan 2 atau 1 atau lebih gitu ya pendekatan sastra yang ada yang bisa dipakai untuk menganalisis karya. Intinya itu yang belum saya tangkap dari presentasi hari ini. Jadi hanya menyampaikan tujuannya apa, terus hasilnya bagaimana. Tolong nanti diperuncing
supaya kita semua belajar, misalnya Mas Nardiansa ataupun Mas Ardi, Mas Engkin, dan Mas Fatoni, itu menemukan teori A dan B di dalam penelitiannya si A, ya, pendekatan A, B, C yang bisa digunakan di dalam artikel itu. Nah, itu disampaikan ke teman-teman. Gitu. Kenapa kok bisa misalnya etnoestetika misalnya, kenapa gitu ya? Apa maksudnya? Lalu apa tadi, pariwisata dan literary tourism misalnya. Nah, literary tourism itu apa maksudnya? Lalu yang bisa disampaikan ke teman-teman secara konsep itu bagaimana konsepnya atau teorinya. Lalu kaitannya dengan penelitian sastra, maka pendekatan yang bisa dipakai ABCD, langkahnya seperti apa. Kalau masalah sumber, terus apa langkah-langkah, itu saya kira hampir sama ya. Pasti semua sudah punya gambaran. Tapi yang penting itu tadi loh. Kesulitan Ibu Bapak ketika mau meneliti kan itu. Satu, menemukan unsur yang dominan di dalam karya, sehingga layak karya itu dianalisis atau dikaji. Kemudian yang kedua, menemukan atau menentukan dulu ya, menentukan pendekatan apa yang mau dipakai, karena ini sastra. Pendekatan yang cocok untuk unsur yang dominan tadi apa. Nah, dikaitkan dengan mutakhirnya, oh ternyata teori ataupun metodenya itu tidak cukup satu, tapi gambaran tentang 2-3 bidang menjadi satu. Ya, antara sastra dengan apa, sastra dengan apa dan apa, sastra dengan apa dan apa. Sastra dalam hal ini bisa masuk budaya, folklore, monggo. Gitu. Kaitannya dengan folklore itu sebenarnya boleh saja, tetapi tidak menjadi kajian utama gitu, Mas Nardiansa ya, atau siapa tadi? Iya, Mas Nardiansa. Kalau nanti yang dominan itu folklore, kajian Bapak menjadi kajian folklore. Gitu. Tapi unsur sastranya yang diperkuat. Sekali lagi, unsur yang dominan dalam karya sastra itu apa? Maka untuk lebih jelasnya itu karya misalnya yang diteliti Mas Engkin itu tentang kebenaran tadi, kalau perlu itu carilah karyanya, baca. Kenapa sampai muncul artikel ini? Maka mau tidak mau baca karyanya. Itu baca karya sastranya itu supaya tahu, oh iya ternyata layak diteliti seperti ini. Jadi tidak semata menentukan tujuan terus hasil, tidak, tapi metodenya itu apa. Nah, bahas metodenya itu maksudnya begini, ini gitu supaya ada masukan bagi teman-teman. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi hampir sama ya, 1, 2, 3, 4. Iya, itu yang bisa saya sampaikan. Pak Anas, masih ada tambahan? Bisa dipahami nggih? Bisa. Maaf, saya tidak bisa lebih kencang lagi, sakit kalau dipakai ngomong. Iya. Pak Anas mau menambahkan? Boten. Baiklah, kalau memang sudah tidak ada, adakah yang masih mau disampaikan? Pak Nardiansa, Pak Ardi, Pak Engkin, Mas Fatoni? Ya, mohon izin masih ada yang ingin diberikan respon, Bu. Iya. Baik, terima kasih, Bu. Jadi memang untuk saya alasannya mengambil juga salah satu artikelnya tadi terkait dengan folklore. Untuk rancangan topik disertasi saya, Bu, itu tentang peran cerita rakyat untuk promosi pariwisata. Jadi untuk fokusnya adalah cerita rakyat atau folklore itu sendiri, kemudian dengan menggunakan modus kajian sastra pariwisata, didukung juga oleh storynomics tourism. Based on tersebut, rencana riset tersebut, jadi saya kemudian mencari artikel yang terkait dengan folklore sebagai fokus dan juga
literary tourism atau sastra pariwisata sebagai modusnya. Ya. Mungkin bisa diberikan respon juga dari. Iya, saya paham Pak Nardiansa. Maka sejak tadi saya sampaikan, kalau Bapak sekarang, alhamdulillah saya bersyukur kalau sudah punya apa istilahnya langkah yang jelas. Saya nanti akan nulis ini. Oleh karena itu, ketika Bapak mereview artikel ini, kupas habis apanya, teorinya satu, yang kedua metode untuk melaksanakan penelitian itu, yang saya yakin tidak hanya berfokus pada unsur folklornya, itu. Tapi di sini kaitannya dengan tourism yang paling penting adalah bagaimana si peneliti itu di dalam artikel tersebut menguraikan cara menelitinya gitu loh, maksud saya Pak Nardiansa. Itu Bapak sudah bagus, kalau sudah punya gambaran saya akan mengkaji antara cerita rakyat dengan pariwisata. Jadi cerita rakyat nanti dianalisis, cerita rakyat itu harus diidentifikasi juga, ada banyak cerita rakyat, apakah semuanya mau dipakai. Mulai sekarang sudah harus terpikirkan. Yang mana? Yang unsur dongeng kah? Dongeng untuk kalangan mana? Dongeng itu pun banyak. Ya, dongeng untuk pengantar tidur anak-anak ataukah dongeng untuk masyarakat secara umum berupa legenda ataupun yang lain? Yang mana? Nah, itu yang mulai sekarang disiapkan. Oleh karena itu, saya berharap Ibu Bapak, tidak hanya Pak Nardiansa, ketika sudah fokus ke satu tema penelitian atau fokus, katakanlah ya, fokus penelitian, maka carilah artikel seperti ini, yang sejenis ini, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, monggo, mau yang berbahasa Inggris atau berbahasa Indonesia. Tetapi yang perlu dicermati lagi adalah tidak sekadar memahami artikelnya, tapi bagaimana proses penelitiannya hingga terwujud sebuah artikel. Seperti itu, artikel yang begitu, maka fokusnya tidak semata hasilnya adalah bla 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 bla. Tapi proses sehingga sampai pada hasil itu bagaimana sih? Katakan penulis artikel itu adalah peneliti kan. Bagaimana dia menggunakan metode tertentu, bagaimana dia menggunakan konsep atau teori tertentu untuk menyelesaikan penelitiannya. Pak Nardiansa mau fokus penelitian antara sastra atau legenda ataukah yang mana, yaitu unsur folklor, salah satu unsur folklor Pak, ataukah salah dua, dikaitkan dengan kebutuhan pariwisata. Bisakah? Nah, carilah fenomena-fenomena terlebih dahulu sehingga latar belakang nanti menjadi pas. Fenomena apa? Ya, fenomena antara mungkin cerita rakyat yang mau diangkat tadi, cerita rakyat. Karena apa? Setiap daerah di Indonesia itu punya cerita rakyat yang berbeda-beda. Misalnya begitu, itu angkat tinggi-tinggi dulu. Nah, yang berbeda-beda ini tentu sangat menarik, tidak hanya bagi masyarakat Indonesia sendiri, tapi terutama para pemerhati budaya yang dari luar. Nah, cari berarti bermacam-macam artikel yang membicarakan pentingnya pengenalan cerita rakyat bagi warga asing. Nah, itu. Lalu ini semua bisa menjadi ajang promosi. Nah, ajang promosi dengan teknik yang bagaimana ajang promosi itu gitu. Ya. Nah, itu untuk kepentingan latar belakang. Sehingga pembaca itu yakin bahwa oh iya, penelitian seperti ini penting. Tidak semata berangkat dari satu karya, nah itu baru nanti dikaitkan dengan salah satu karya ketika pembaca yakin bahwa promosi pariwisata juga bisa didukung dari atau oleh dunia sastra, yaitu cerita rakyat tadi. Penyampaian yang bagaimana? Apakah cerita rakyat yang berupa apa dongeng-dongeng ataukah pertunjukan? Nah, itu harus dipastikan, Pak Kamu. Ya, cerita rakyat kan bisa diekspresikan dengan beragam, lewat buku-buku lalu dibacakan, ataukah lewat pertunjukan. Yang mana yang pas untuk kepentingan promosi pariwisata. Itu kemasan-kemasan itu Bapak selidiki dari berbagai
wilayah sebagai uraian di dalam latar belakang, sehingga nanti Bapak langsung fokus ke salah satu karya yang syarat dengan unsur promosi wisata. Sudah menemukan karyanya ataukah belum? Nah, itu menjadi proses panjang yang kalau tidak dimulai dari sekarang, Bapak nanti pontal-pontal bahasa Jawanya. Oh iya, ternyata saya perlu ini. Oh iya, ternyata saya butuh itu. Nah, itu. Nah, mulai sekarang diidentifikasi gitu. Lalu yang tidak kalah pentingnya, kalau sudah menemukan itu tadi kan berarti di latar belakang kan untuk menemukan objek kan, ya. Objek, lalu fokusnya lagi nanti yang tidak kalah pentingnya adalah teori yang akan dipakai kalau meneliti semacam itu. Nggih, Bapak Ibu, nggih, yang lain bukan hanya untuk Pak Nardiansyah. Ya. Nah, ini teori, setelah teori itu teori berkaitan dengan konsep. Konsep apa ya? Berarti konsep pariwisata, konsep sastra, hubungan antara sastra dan pariwisata. Lalu tadi ada cerita rakyat, itu yang mana, itu menjadi bahan katakanlah bab 2 studi pustakanya. Nah, berikutnya yang ketiga, fokus ketiga adalah metode penelitiannya. Itu pendekatan, terutama karena ini penelitian kesastraan mutakhir, maka pendekatan apa yang cocok, yang memadukan antara dua hal tadi, sastra dan tourism. Nah, Pak Adi juga demikian, Pak Engkin, Pak Ahmad Fatoni juga sama. Tolong dari artikel yang sudah dibaca, direview, itu ditentukan, oh topik penelitian ini toh, itu ya, dipastikan dengan bahasa sendiri. Oh ini topiknya tentang apa? Nah kalau topiknya tentang hal ini, X, Y, Z, maka berarti teori apa yang bisa digunakan di dalam penelitian ini. Baca di dalam artikel itu, lalu dibahas itu apa teori itu. Ya. Lalu pendekatan, karena berkait dengan penelitian sastra, maka pendekatan sastra yang bisa digunakan di dalam penyelesaian penelitian. Ya, masalah langkah itu nanti, tapi pendekatannya dulu dipastikan. Kenapa ada hubungan antara sastra dan politik, gitu kata Mas Engin tadi. Itu juga dikaji, berarti itu untuk pendekatan sastranya itu Mas Engin ya. Ya. Tentang kebenaran itu yang mana? Ini masih mengambang untuk Mas Engin ini yang ke-1 dan yang kedua. Kognitivisme dan estetika mau dipilih yang mana? Apakah sastra dan politik? Ya. Dari 2 artikel yang Mas Engin review ini menunjukkan masih belum fokus ke satu hal. Begitupun tadi Mas Kamumu itu culture ya. Yang satu culture, yang satu tourism gitu. Kalau Mas Ardi tadi sudah agak ini ya, sudah agak masuk ke satu, menjurus ke satu hal. Mungkin tertarik dengan dunia sastra digital, monggo gitu. Terus yang kedua tadi apa Mas? Lupa saya. Nih. Terus apa namanya? Mas Fatoni juga begitu. Monggo mulai sekarang masuk fokus ke pencarian artikel yang lebih menukik ke fokus penelitian yang akan Ibu Bapak lakukan, sehingga nanti tidak sekadar menciptakan atau menghasilkan artikel untuk kepentingan kuliah, tetapi proposal penelitian yang sudah siap gitu. Masalah nanti proposalnya dinilai, saya lupa kemarin diminta atau tidak ya oleh Pak Anas gitu. Itu ya, jadi bukan hanya artikel, ketika selesai kuliah Bapak itu sudah punya proposal gitu loh. Nanti tinggal mencari pembimbing atau promotor. Gitu. Saya rasa ini sangat berkait erat dengan mata kuliah pagi kemarin. Sangat berkait erat. Sastra mutakhir. Buku-buku yang dicontohkan oleh Pak Yu kemarin cukup banyak, bisa dibaca ulang. Ya, juga tulisan-tulisan saat adanya pertemuan ilmiah, ya, itu silakan dibaca ulang, fokus ke salah satu, gitu. Jangan semuanya.
Semuanya bingung, coba mulai sekarang lebih tertarik yang mana. Begitu saya kira Ibu Bapak. Baik Bu, ini terima kasih arahannya Bu. Iya. Iya. Sama-sama. Jadi itu maaf panjang lebar. Jadi pertanyaan atau penegasan Mas Nardiansyah itu juga untuk semua gitu ya. Saya pakai untuk menyampaikan pada semuanya. Begitu nggih. Baik, masih ada? Kalau tidak ada, bisa kita akhiri dulu. Pak Anas, halo, masih di sini? Pak Anas masih? Baiklah, kalau sudah tidak ada yang harus kita bahas, bisa bersiap diri untuk mencari artikel berikutnya untuk disampaikan di pertemuan berikutnya. Insya Allah saya juga akan hadir kalau tidak ada tugas yang mendadak. Baiklah, bisa kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Pak Anas, terima kasih. Jaga kesehatan Bapak-Bapak semuanya. Terima kasih Pak Anas, pangapunten menawi ada kesalahan. Jangan seperti saya ya Pak. Ya baik, bisa kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Pak Anas, masih ada kan? Tidak apa-apa ya. Bapak-bapak semuanya izin live.